Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semuanya? Semoga kalian selalu mendapat kesehatan, selalu diberi keberkahan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak Bapak semuanya, hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang wudhu, yang mana kemarin kita telah membahas tentang rukun wudhu. Maka kali ini kita akan membahas tentang sunnah wudhu. Nah, sunnah wudhu ada beberapa sunnah wudhu. Nah, jadi silahkan anak-anak Bapak semuanya, apabila ingin membaca bukunya, silahkan dibaca bukunya di halaman 116 di buku paket. Halaman 116 tentang sunnah wudhu. Nah, apa sunnah wudhu? Yang pertama yaitu membaca basmalah ketika memulai wudhu. Nah, jadi kita itu disunahkan untuk membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim ketika sebelum memulai berwudu. Jadi kita mulai dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Lalu sunnah yang kedua apa? Yaitu bersiwak atau gosok gigi. Atau biasanya kalau orang-orang yang biasa menggunakan siwak yaitu kayu yang digunakan yang biasa digosok ke mulut, itu dinamakan dengan siwak. Itu merupakan sunnah daripada Rasulullah SAW. Atau bisa juga dengan kita gosok gigi terlebih dahulu jika kita di rumah. Berbeda halnya ketika kita berada di luar, kita di musola ataupun di masjid, maka tidak mungkin kita untuk gosok gigi terlebih dahulu. Nah, jadi itu sunnah yang kedua, yaitu bersiwak ataupun gosok gigi. Yang ketiga yaitu mencuci kedua telapak tangan sampai ke siku. Nah, bisa juga hanya mencuci di sini saja. Jadi sebelum memulai wudhu, kita mencuci terlebih dahulu nih telapak tangan kita, dibersihkan dengan air terlebih dahulu agar bersih ya. Nah, itu sunnah yang ketiga. Sedangkan yang keempat yaitu berkumur-kumur. Nah, jadi ini kita mulai berwudhu. Yang pertama yaitu berkumur-kumur. Nah, berkumur-kumur itu merupakan sunnah. Jadi kemarin itu rukun. Rukun ialah kewajiban kita ketika berwudu, maka tidak boleh ditinggalkan. Nah, jadi apabila ditinggalkan maka tidak sah hukumnya wudunya. Nah, kali ini kita membahas tentang sunnahnya. Nah, jadi ketika berwudu berkumur-kumur itu merupakan sunnah daripada wudu. Nah, jadi yang keempat yaitu berkumur-kumur. Nah, sunnah wudu yang selanjutnya itu berkumur-kumur, yaitu memasukkan air ke dalam mulut. Selanjutnya yaitu membersihkan kedua hidung. Nah, seperti itu atau seperti ini, atau bisa juga dimasukkan air ke dalam hidung, itu sunnahnya. Tetapi apabila anak-anak Bapak semuanya belum bisa seperti itu, jadi sebaiknya kita melakukan dengan membasuh saja seperti ini, membersihkan hidung seperti ini. Nah, jadi itu sunnah daripada sunnah wudu. Itu yang kelima. Yang keenam yaitu mengisap air ke hidungnya. Jadi seperti yang tadi yang Bapak jelaskan, itu namanya di dalam ilmu fikih disebut dengan istinsyak. Jadi dia memasukkan air ke dalam hidung seperti ini. Jadi air itu langsung masuk ke sini, menyebar ke otak, ke kepala kita, jadi memperlancar darah kita untuk masuk ke dalam otak. Nah, jadi itu merupakan sunnah daripada Nabi Muhammad SAW yang sering dilakukan Nabi ketika berwudu. Nah, selanjutnya yaitu menyapu kedua daun telinga. Nah, jadi ini merupakan sunnah ya anak-anak, ini bukan rukun. Jadi ketika kita membasuh kedua telinga ini merupakan sunnah daripada wudu, bukan rukun wudu. Jadi ketika kita lupa, apabila kita lupa berwudu, lupa membasuh kedua telinga ini, maka kita masih bisa masih sah wudunya, karena kita tidak meninggalkan yang namanya rukun wudu, hanya meninggalkan sunnah wudu. Maka sunnah, bagaimana dengan sunnah? Sunnah apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila tidak dikerjakan maka tidak apa-apa. Nah, itu sunnah. Nah, selanjutnya yaitu menyela-nyela jenggot. Nah, jadi apabila seseorang berjenggot, misalnya kayak Pak Ustadz biasanya berjenggot lebat di sini, maka dia sunnah untuk menyela-nyela jenggotnya. Jadi seperti ini, karena Bapak tidak ada jenggotnya, jadi tidak perlu disela-sela jenggotnya. Jadi apabila orang yang berjenggot, yang berewokan di sininya, nah maka dia disunnahkan untuk menyela-nyela jenggotnya seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu menyela-nyela jari tangan dan jari kaki. Nah, jadi kita disunahkan untuk menyela-nyela jari tangan. Maka ketika kita membasuh tangan,
kita harus menyela-nyela nih seperti ini di sela-sela, begitu pula di kaki, di sela-sela di jarinya itu disunnahkan. Maka apabila kita ingin mengerjakan yang sunnah, maka kita akan mendapat bonus daripada Allah Subhanahu wa taala, mendapat pahala yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Maka anak-anak Bapak semuanya diusahakan agar menjalankan sunnah-sunnahnya tersebut ya. Selanjutnya yaitu semua yang dibasuh diulang 3 kali. Nah, jadi kita mengulang 3 kali, sebanyak 3 kali biasanya seperti yang biasa kita lakukan itu merupakan sunnah daripada wudhu. Nah, seperti membasuh muka sebanyak 3 kali, semuanya anggota wudhu semuanya dibasuh dengan 3 kali, itu merupakan sunnah. Nah, jika ada pertanyaan apakah kita boleh membasuh 1 kali saja, nah itu boleh karena merupakan itu. Jadi ketika kita membasuh 1 kali saja itu merupakan itu sudah sah wudhu kita. Jadi ketika kita melaksanakan atau membasuh muka kita secara membasuh anggota wudhu sebanyak 3 kali itu merupakan sunnah. Apabila kita mengerjakan sunnah maka kita akan mendapat lebih daripada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang selanjutnya yaitu membasuh satu persatu anggota wudhu. Nah, jadi dengan tidak menyela pembicaraan. Nah, jadi maksudnya di sini kita tidak berbicara ketika kita berwudu. Maka anak-anak Bapak semuanya, sunnah hukumnya ketika kita berwudu kita tidak berbicara, jadi kita hanya fokus dalam berwudu saja. Nah, selanjutnya yaitu mendahulukan anggota sebelah kanan. Nah, jadi kita ketika berwudu, ketika membasuh anggota wudu yang ada 2 seperti tangan ataupun telinga, nah, jadi kita ataupun kaki kita harus mendahulukan yang kanan. Sunnahnya mendahulukan yang kanan terlebih dahulu karena Rasulullah SAW juga melaksanakannya seperti itu. Maka kita disunnahkan untuk mengikuti daripada sunnah Rasulullah SAW. Nah, selanjutnya yaitu berdoa setelah berwudu. Nah, jadi anak-anak Bapak semuanya, setelah kita berwudu itu kita disunnahkan untuk berdoa, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamah. Salah. Bukan, itu merupakan doa daripada setelah azan. Kalau doa setelah wudu apa sih? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabi wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Nah, itu doa setelah wudu. Selanjutnya yaitu, nah jadi ketika anak-anak Bapak semuanya lupa berdoa, maka dia boleh saja sah saja wudunya, tetapi dia tidak melaksanakan sunnah daripada Nabi Muhammad SAW. Maka sebaiknya kita berdoa setelah berwudu. Selanjutnya yaitu melaksanakan sholat 2 rakaat. Nah, jadi anak-anak Bapak semuanya perlu anak-anak Bapak ketahui bahwasanya setelah berwudu itu ada namanya sholat sunnah wudu. Nah, apabila anak-anak Bapak semuanya ingin melaksanakannya, maka berniat melaksanakan sholat sunnah wudu. Nah, itu yang merupakan sunnah wudu. Yang terakhir yaitu tidak boros air. Nah, jadi kita harus irit daripada air, tidak membuang-buang air, tidak memainkan air. Jadi anak-anak Bapak semuanya harus secukupnya saja menggunakan air. Apabila telah selesai berwudu maka dimatikan kerannya, sudah, jangan bermain-main dengan air, main siram-siraman. Nah, itu tidak boleh karena itu merupakan boros daripada air. Nah, jadi itu tidak disunahkan. Apabila kita boros dengan air maka itu tidak baik, namanya mubadzir. Innal mubadzirina kana ikhwana syayatin. Nah, jadi anak-anak Bapak semuanya, jadi itu tadi beberapa daripada sunnah wudu. Nah, jadi Bapak harap anak-anak Bapak semuanya selalu melaksanakan yang namanya sunnah-sunnah daripada Nabi Muhammad SAW agar kita semuanya mendapat berkah, mendapat lebih daripada pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita semuanya bisa mengikuti perilaku Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapat keberkahan, keselamatan, kesehatan, dan yang penting kita mudah-mudahan kita semuanya mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak Bapak semuanya, mungkin sekian dari Bapak. Hari ini tidak ada penugasannya, silahkan simak saja materi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya Bapak memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.